Dr. Marwan Iswandi, seperti apa ini mungkin Ibtu Rudiana sudah resmi dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan penganiayaan dan memberikan keterangan palsu oleh keluarga dari Hadi Saputra. Abang sendiri seperti apa menanggapi ini? Ini mulai terbuka atau seperti apa nih, jadi tambah ruwet atau gimana? Kalau saya dukung 1000%. Dari dulu saya bilang kan harus si Rudiana itu diperiksa. Tapi dari Mabes Polri sendiri mengatakan waktu itu kan dikatakan Rudiana itu tidak bersalah. Kan gitu loh. Kalau mengatakan saya dukung, betul-betul saya dukung. Setuju banget. Biar ini terungkap semuanya. Apa yang terjadi terhadap kasus ini. Walaupun sebenarnya Peggy Setiawan, klienku udah bebas. Tetapi maksud saya ini biar ada kepastian hukum, biar masyarakat tahu. Nah coba kita buktikan bagaimana dari Mabes Polri ini membuka daripada perkara ini. Harapan saya, apalagi perintah dari Presiden. Perintah Presiden itu transparansi, terbuka semuanya. Kan itu loh. Harapan saya, ya semoga memang dibukakan, diperiksa. Setuju banget saya. Setuju sekali ya. Saya sangat mendukung. Biar ini semuanya terbuka. Bang, artinya tadi abang bilang ada harapan ketika Pak Ibtu Rudiana sudah dilaporkan akan terbuka. Apa mungkin dari nanti ketika Pak Rudiana diperiksa terus sudah menerangkan semuanya, apa yang abang sudah menganalisa ke depannya? Saya kalau Ibtu Rudiana terbuka apa adanya, kenapa anaknya meninggal? Kan kita tidak tahu. Sekarang menjadi tanda tanya orang-orang masyarakat ini. Apakah ada Ibtu Rudiana sebelumnya ini berhubungan sama bandar narkoba? Karena jabatannya adalah kanit narkoba. Yang penting maksud saya ini terbuka dan jangan sampai mengorbankan orang yang tidak bersalah dihukum. Saya kasihan. Benar, saya kasihan. Saya tetap kasihan terhadap yang 7 orang itu. 8 sama Saka Tata. Kasihan, ini ancaman seumur hidup. Gak tanggung-tanggung. Makanya ini harus terbuka semua. Harus terbuka. Memang inti kuncinya dari kemarin saya bilang, Ibtu Rudiana diperiksa. Nah, sekarang ada laporan ini. Tolong kami mohon banget kepada Mabes Polri, dalam hal ini Kapolri. Mohon kiranya maksud saya ini benar-benar transparansi. Dan saya dari dulu saya katakan, kalau institusi Polri itu bagus sekali. Bagus sekali. Apalagi kabar skrimnya Pak Wahyu Widada. Itu bagus, orang adi makayasa kok. Dan orang cukup tegas. Coba insya Allah ini saya berharap juga sama Pak Wahyu Widada, semoga ini terbuka terang-benderang terhadap perkara ini. Sangat setuju sekali. Belum lama kemarin juga Kapolri sudah memberikan statement bahwa akan mengutus Propam terus Irwasum untuk menyelidiki kasus Vina tersebut walaupun sudah 8 tahun. Seperti apa menanggapinya, Bang? Ya, saya nggak bisa berkomen lah ya. Semoga apa yang disampaikan Kapolri itu dibawa ini diperintah oleh Kapolri itu dijalankan yang sungguh-sungguh sesuai yang keinginan Kapolri. Tapi kalau Kapolrinya saya yakin banget Pak Listio Sigit orang yang lurus. Benar-benar dia mau. Tetapi maksud saya yang dibawa ini loh. Dibawa ini ikuti apa yang disampaikan oleh pada Pak Listio Sigit. Ini keinginan saya. Kalau Pak Listio Sigit tidak diragukan. Haiku yakin saya orang lurus. Benar-benar lurus. Tapi maksud saya dia lurus, anak buahnya harus lurus juga. Itu loh. Bang, mengenai Ibtu Rudiana yang artinya dia masih belum banyak memberikan keterangan di publik itu karena masih dilindungi oleh kode etik sebagai Kapolsek, mungkin harus ada atasannya, harus ada humas juga. Itu abang seperti apa, setuju nggak sih kalau begitu, Bang? Kalau menurut saya sampai bertanya sama saya ya, ini pribadi kok, nggak ada urusan sama jabatan di Polsek kok. Ini urusan pribadi. Kalau kerahasiaan, kalau kami dulu militer, kerahasiaan militer ya mungkin. Ini nggak ada urusan kok. Urusan pribadi dia kok. Jelaskan maksud saya kepada masyarakat. Ada apa? Makanya saya tanggal 22 Juli nanti saya akan menghadap Menko Polhukam. Saya minta Menko Polhukam menyampaikan kepada Presiden buat tim pencari fakta yang independen, biar terang-benderang. Dan yang 7 orang yang masih ditahan itu bebaskan. Kalau kamu bertanya sama saya, ini keyakinan saya yakin saya dengan ada fakta hukumnya ada, saya membaca dari ini yang ada ini, saya berkeyakinan yang 7 orang itu tidak bersalah. Keyakinan saya kan. Makanya saya bilang, buat tim pencari fakta. Kalau Presiden memang menghendaki saya menjadi anggota tim pencari fakta, saya siap menjadi anggota dalam itu. Saya, karena link saya banyak jaringan, teman-teman saya orang intel, dan kan teman-teman memberikan informasi ke saya masalah ini. Kemarin aja saya bilang ada
Ada informasi saya waktu sidang, mereka menyampaikan, bang itu KP-KP sana pada sepi bang, tutup. Nah ini kenapa saya bilang? Ya mungkin ada terindikasi, mungkin ada penjualan narkoba atau bagaimana, saya tidak tahu. Nah seperti ini kan perlu ditampung di tim pencari fakta. Ada juga dia mengatakan Peggy Perong itu memang ada bang, adanya di geng motor. Nah seperti ini kan ada informasi. Kalau saya kira kita tim pencari fakta ada, ya enak kita mencari, kita gali. Dan saya insya Allah saya galangin semua, kita cari informasi sebenarnya. Walaupun nanti ujung-ujung pasalnya rekomendasi, tapi ada titik terangnya permasalahan ini. Dan saya berharap banget itu pengacara-pengacaranya ya untuk 6 orang yang belum keluar, 6 atau 7 itu yang belum keluar itu ajukan PK. Ajukan PK, bebaskan, kasihan lu, kasihan. Ini ancaman seumur hidup lu. Saya nggak bisa membayangkan kalau salah dalam penghukuman. Tapi ada keinginan juga nggak untuk Mayor sendiri bertemu langsung dengan Pak Rudiana? Pak Rudiana? Nah, ada nggak keinginan? Ya pengen saya mau bertanya. Kalau ada, tapi jangankan saya kok. Nah, kalau saya ketemu sama saya tanya, saya dari hati ke hati. Apa sih Pak? Bagaimana apa sih sebenarnya kita ini kan? Saya kalau kamu berbicara prihatin, saya prihatin. Saya ikut berduka cita atas meninggalnya Pina dan Eki. Saya ikut prihatin. Kalau ikut prihatin ya. Gitu. Tapi sejauh ini menurut Mayor sendiri indikasinya apa sih Mayor Ibtu Rudiana tersebut menganiaya 7 orang tersangka ini? Kalau mau aniaya saya tidak bisa mengatakan menganiaya ya. Dugaan. Tapi dugaan kalau dia yang jelas aku lihat Ibtu Rudiana ini kalau dia mau putusan pengadilan kemarin, Ibtu Rudiana ini orang-orang yang ada menjadi terpidana ini bukanlah orang tertangkap tangan. Bukan. Jadi Ibtu Rudiana menitipkan nomor HP kepada seseorang yang saksi, mungkin kalian udah tahu, nggak aku sebutin namanya, saksi yang berbohong menurut saya. Dia mengatakan kalau ada kamu tahu siapa membunuh anak saya, kabarin saya. Nah tahu-tahu orang-orang yang 11 orang ini nongkrong ada di depan SMP 11. Logika kita akal sehat, mungkin nggak kalau orang itu ngebunuh, dia nongkrong lagi di sana. Mungkin nggak? Dia nggak mungkin pasti menghilang dulu. Nah oleh saksi ini tadi menghubungi Pak Rudiana. Dia mengatakan itu ada orang yang ngebunuh ini, anak bapak itu. Nah Pak Rudiana inilah menurut informasi menurut dari putus pengadilan ini ya, diambil dia membuat surat perintah. Dia ini bukan dia menyiapkan surat perintah. Nah surat perintah ini maksud saya ini kan perintah kan bukan wewenangnya orang pangkat. Waktu itu mungkin juga belum Ibtu pangkatnya. Yang parah lagi itu kan jabatan kan di narkoba. Seharusnya menurut saya Kapolres dong. Makanya aku bilang aku minta banget juga sama dia biar adil semuanya. Yang 2 orang Kapolres itu udah jadi bintang itu harus nggak bisa. Kalau karirnya menonjol sampai ke atas saya terus aja walaupun saya tidak punya kekuatan sih, saya menyarankan kepada Kapolri harus evaluasi. Loh, orang kasus nggak selesai kok dipromosikan jadi bintang semuanya dua-duanya. Nah ini menjadi ini. Kalau saya bilang, saya bukan saya batang militer juga. Saya bilang, kalau saya tegas. Kalau ada anak buah saya membuat kayak itu, saya sikat habis. Benar. Loh, kok mengambil ini sendiri-sendiri loh? Itu bagi saya, kalau saya, ini kan saya bilang. Itu kalau di militer. Wah, kalau saya nggak ada ampunnya. Terhadap itu nggak ada ampunnya, bagi saya nggak ada ampunnya. Pak, tapi ada yang mengatakan bahwa penyidik yang di Polda Jabar itu sudah dipecat Pak. Tanggapan Pak seperti apa? Pasis yang ngomong kemarin. Katanya. Ya, emang sudah dipecat Pak. Sudah diberhentikan. Katanya. Informasi ya. Informasi kan. Saya kalau memang benar ini, memang harus. Saya bilang kalau saya bilang dirkrimum. Minimal dirkrimum. Yang paling pertama dirkrimum. Tidak ada ampunnya kalau bagi saya ini. Saya bilang saya hanya menyampaikan kepada Kapolri. Semoga Kapolri mendengar apa kata-kata saya ini. Dirkrimum itu harus. Ini kan ada dirkrimum supaya khusus ya untuk kasus Peggy Setiawan ini. Tidak sesuai prosedur. Dia tidak mengikuti. Ini kan sudah di Polri, makanya saya bilang institusi Polri bagus. Udah ada perkab, aturan main sudah ada, perkaba ada. Tapi mereka ini di dirkrimum itu tidak melakukan itu. Ini kalau saya tidak boleh. Makanya saya bilang di Polri ini perwira masih banyak yang bagus-bagus. Di Jawa Barat tuh masih banyak. Kenapa kita cuma mempertahankan yang menurut saya tidak bagus, tidak profesional. Tidak profesional. Udah jelas loh aturannya itu ada. Tahapan itu kalau bukan tertangkap tangan tuh begini dipanggil, sudah itu nanti dipanggil sebagai saksi, gelar perkara, baru dinaikkan jadi
tersangka. Ini tidak. Kan berarti dia melawan perintah Kapolri. Itu ya perkap itu ada buatan Kapolri. Berarti melawan perintah Kapolri. Kalau saya bilang sidang kode etik. Kode etik itu melawan Kapolri kok. Ini menurut saya itu saya undang-undang saya aja saya sampaikan. Karena saya bilang saya ini dulu militer juga. Saya paling anti kalau saya ada yang neko-neko terhadap atasan itu nggak ada bagi saya. Pak, tapi kan ada yang mengatakan juga Pak Rudiana belum bisa mengasih statement karena dia mempunyai ada atasannya juga Pak. Jadi dia juga mengikuti prosedur Pak. Bapak Saya bilang, kalau menurut saya nih, ini saya bilang, ini bukan urusan kedinasan, ini urusan pribadi. Apa urusannya sama atasan? Statement kok pribadi dia. Saya begini. Itu hanya menurut saya nih hanya menjadi alasan. Ya boleh-boleh aja dia seperti itu, boleh sah-sah aja dia menyampaikan gitu, sah-sah aja. Tapi menurut saya dia masuk akal. Tapi perlu juga nggak Pak LPSK turun tangan, artinya kan bisa dibilang nih Pak Rudiana ini saksi juga ya, artinya bisa nantinya menengahi Pak Rudiana ini biar nantinya bisa terang benderang. Saya bilang semua elemen tapi independen. Elemen yang independen, jangan elemen negara yang menjadi juru bicara. Nah, ini ya yang menjadi masalah. Bahkan dia menjadi pengacara. Nggak saya sebutin, kalau kalian udah paham. Juru bicara tidak menjadi pengacara. Ya nih yang nggak bagus. Ya elemen independen. Kalau memang kita mau mengungkapkan, maksud saya ini kan menjadi perhatian publik. Jadi perhatian sangat publik. Ayo kita benar-benar biar kita tukar. Semoga saya laporan yang terhadap Rudiana yang ini dari pihak Mabes Polri melakukan pemeriksaan yang benar-benarnya ini terhadapnya biar terang benderang. Kemarin saya lihat ada statement dari Pak Kabar Eskrim itu, Pak Widodo sangat positif menurut saya. Saya positif, saya dari statement ya. Pak, apakah nanti Peggy akan memberikan saksi Pak tentang terbunuhnya Vina juga gitu Pak? Sebenarnya kalau menurut saya saya pribadi ya, bukan dari tim pengacara ya. Iya. Dan saya bilang ngapain memberikan statement, memberikan ini apa urusan saksi? Saksi itu apa saksi? Saksi itu yang melihat, yang mengetahui, yang mendengar. Peggy ada di Bandung kok. Apa urusan perkara ini? Berarti tidak benar Peggy akan memberikan saksi gitu ya Pak? Ya, tidak dong. Kecuali itu Rudiana ya bisa ya. Nah, kalau Rudiana, kalau yang orang lantas, yang ini kan kejadian ini kan awalnya dikatakan oleh TKP saat lantas dikatakan kalau ini ada kecelakaan lalu lintas. Nah, itu perlu. Yang meriksa jenazah waktu otopsi itu perlu. Kalau perlu bagus lagi saya bilang, ini mana Ibu Nining, kata Ibu Nining kan mereka minum di rumahnya, di warungnya Bu Nining malam, mana Ibu Niningnya? Kalau memang ada. Walau bisa saya tidak tahu. Terhadap perkara bagaimana saya tidak tahu. Jadi tidak benar Peggy akan memberikan saksi ya Pak ya? Oh tidak. Oke. Soalnya ada